Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Ya, jadi di depan teman-teman nih ada dua kiprok ya. Yang sebelah kanan saya ini adalah kiprok untuk kelistrikan half wave, dan yang ini adalah kiprok untuk kelistrikan full wave. Oke, ini biasanya digunakan untuk motor seperti di Suzuki, motor Smash, Shogun 125, Satria FU ya. Kalau di Honda ini dipakai di Vario dan Beat lama yang masih karbu. Lalu di motor Revo, motor Blade dan beberapa motor lainnya yang masih menggunakan kiprok dengan cincin warna hijau ya. Cincin warna hijau. Kalau di Yamaha itu di motor Vega ZR, Vega Z, Jupiter Z, Jupiter MX ya, atau Jupiter MX New. Intinya yang masih menggunakan kiprok 4 pin dengan cincin warna hijau ya, itu masih kelistrikan half wave. Nah, banyak teman-teman yang tertarik untuk melakukan full waving sehingga membutuhkan kiprok full wave ya. Contohnya seperti ini, kiprok Tiger ya. Ada juga yang sama seperti ini pinnya, yaitu kiprok NMAX. Yang membedakan hanya sudah saya buat sebelumnya ya videonya ya. Ini ada 5 pin. Kalau untuk kiprok Tiger, kelima-limanya ini berfungsi ya. Sedangkan kalau di kiprok NMAX yang pin tengahnya ini, pin nomor 2-nya itu kosong ya. Artinya tidak ada keluar arus ya. Memang ada pinnya tapi dia tidak ada fungsinya seperti itu. Nah, lalu banyak yang bertanya juga, Bang, seperti apa cara pemasangan kabel yang tadinya dari soket kiprok yang 4 pin menjadi soket kiprok yang 5 pin. Oke. Sekarang gini teman-teman ya. Kita mengacu dari soket kiprok Tiger dulu ya. Kita mengacu dari soket kiprok Tiger. Kita lihat sama-sama ya. Ini posisi penguncinya ya, sama-sama posisi pengunci seperti ini. Ya. Untuk soket kiprok Tiger ya atau NMAX sama aja ya. Kalau NMAX ini diabaikan ya. Tapi kalau Tiger kelima-limanya dipakai. Nah, kita hitung dari nomor 1 itu ini ya, sebelah pojok kiri atas. Ini nomor 1, ini adalah pin kabel warna merah yang fungsinya untuk output arus DC 12 volt yang untuk pengisian aki. Lalu ini kabel warna hitam, biasanya sih warna coklat ya. Coklat atau hitam lah kalau di kiprok Tiger. Itu fungsinya untuk volt monitoring ya, untuk monitoring tegangan. Lalu yang kabel pojok kanan atas ya, warna hijau, itu biasanya untuk kabel massa ya, kabel massa min ya, kabel min. Nah, kalau di Honda warna hijau. Nanti teman-teman kalau yang bingung motor Yamaha sama motor Suzuki, kabel massanya itu bukan warna hijau tapi warna hitam untuk Yamaha dan warna hitam strip putih untuk Suzuki ya, baik itu Smash, Shogun 125 ataupun FU. Oke, ini untuk 3 kabel yang di atas. Lalu pin nomor 4 dan 5 itu ada yang di bawah sini ya. Di bawah sini pin nomor 4 dan 5 itu adalah kabel yang merupakan kabel input ke kiprok yang tadinya dari spool ya. Ada 2 kabel yang berasal dari spool, itu keduanya langsung masuk ke pin nomor 4 dan 5 seperti itu. Oke. Nah, kalau di motor Tiger kan kalau nggak salah ya warnanya kuning keduanya, atau mungkin kalau ada yang dirubah warnanya putih keduanya. Tolong dikoreksi kalau saya ada salah. Intinya kedua kabel itu pasti yang dari spool itu masuknya langsung ke pin nomor 4 dan 5. Nah, kita lihat di kiprok yang ini ya. Tadinya kan kiprok yang 4 pin seperti ini, cara pemasangan gini teman-teman ya. Ini untuk kabel dari spool, ini kabel massa ya. Lalu ini kabel untuk penerangan warna kuning. Lalu ini kabel warna merah untuk input ke aki seperti ini. Ya kan? Tadinya kan seperti ini. Ya. Sama seperti ini. Ini untuk kiprok yang half wave. Maaf. Ini dia. Nah, cara pemasangannya ya gimana? Sama ya, sama aja. Kita berdasarkan dari warna kabel. Nah, untuk yang kabel warna hijau ini kan massa. Kalau di Yamaha sama Suzuki kan warna hitam atau hitam strip putih. Itu nanti dipasang di sini ya. Dipasang di sini. Lalu yang merah ya. Yang merah ini dipasang di sini ya. Jadi merah ketemu merah ya. Merah ketemu merah, hijau ketemu hijau. Nah, untuk yang menggunakan kiprok Tiger, ini kan kabel volt monitoring ya, yang di pin nomor 2.
ini nantinya disambungkan ke kabel output kontak ya, ke kabel output kontak. Teman-teman bisa menggunakan kabel langsung dari output kontak ya, kabel output kontak di motor Yamaha warna coklat, kabel output kontak di Suzuki warna orange, dan di kabel kontak Honda itu kalau nggak salah warna hitam. Tolong koreksi saya kalau salah ya. Intinya gitu. Untuk yang menggunakan Kiprok Tiger, pin nomor 2 atau yang terhubung ke volt monitoring tadi sudah saya jelaskan, itu dihubungkan ke kabel kontak ya. Atau teman-teman bisa juga menyambungkan kabel volt monitoring ini ke input flasher ya, input flasher yang kodenya warna B. Kok kode warna B? Intinya ke kabel flasher yang kode B ya, soket pinnya itu kode B atau baterai ya. Biasanya sih warna orange tuh ya, warna orange atau warna coklat kabelnya. Intinya volt monitoring ini terhubung ke kabel kontak. Oke. Nah, itu tadi untuk yang menggunakan Kiprok Tiger ya. Tapi kalau untuk Kiprok NMAX ya ini abaikan aja. Pin nomor 2 ini nggak usah dipasang kemana-mana ya. Nah, sekarang tinggal kedua kabel ini yang dari spool ya, yang dari spool. Nah, saran saya sebisa mungkin kedua kabel itu yang dari spool itu jangan disambungkan lagi ke kabel bodi, teman-teman ya. Tidak disambungkan lagi, melainkan teman-teman tambahkan kabel baru ya. Mau teman-teman samakan warnanya bebas, mau teman-teman bikin warnanya keduanya putih-putih untuk mengikuti kabel yang ada di soket Kiprok Tiger, sama aja bisa ya. Atau mau dibikin kuning-kuning juga nggak masalah. Intinya kedua kabel yang dari spool ya, yang warna kuning dan warna putih itu jangan disambungkan lagi ke kabel bodi ya, tapi ditambahkan kabel baru yang nantinya langsung dijadikan input untuk Kiprok di pin nomor 4 dan pin nomor 5 seperti itu ya. Jadi kedua kabel yang dari spool ya, kedua kabel yang dari spool itu langsung ditambahkan kabel baru, tidak masuk ke kabel bodi, tidak masuk ke kabel bodi, lalu ditambahkan kabel baru dan dijadikan input untuk Kiprok pin nomor 4 dan 5. Nah, untuk posisinya gimana? Apakah warna kuning harus di sini atau di sini? Bisa bolak-balik teman-teman ya. Jadi kuning bisa di sini, bisa di sini. Jadi nggak ada masalah, bisa dilakukan bolak-balik, tidak akan ada masalah karena keduanya sama-sama dari spool. Nah, seperti itu cara pemasangannya. Cuman gini teman-teman, jangan sampai lupa. Kalau yang tadinya kelistrikannya masih half wave mau dirubah menjadi full wave, jangan lupa di spoolnya itu dilakukan perubahan di jalur massa. Ya, harus dilakukan perubahan. Saya udah buat 3 video cara untuk full wave motor Smash, Shogun dan FU ya. Tadinya itu sama-sama kelistrikannya masih half wave. Untuk motor Honda memang saya belum buat ya. Banyak yang request untuk motor Evo, nanti akan saya buat. Saya waktunya yang belum ada. Nah, untuk teman-teman yang memiliki motor Yamaha ya, baik itu Jupiter Z, Jupiter MX, MX New ataupun Vega ZR ya, atau mungkin ada yang Xeon atau Mio lama ya, yang keluaran kabel dari spoolnya masih rangkaiannya seperti ini, warnanya putih, kuning dan hitam ya. Teman-teman nggak perlu lagi melakukan perubahan di spool ya. Banyak yang bertanya sama saya, Bang, perlu nggak dirubah spoolnya, perlu nggak digulung ulang atau apa? Saran saya nggak usah, masih tetap pakai spool yang lama, hanya saja di bagian kabelnya ini nanti yang dirubah ya. Yang warna kuning ini nggak dipakai lagi ya, yang warna kuning tidak dipakai lagi, yang digunakan hanya warna hitam dan warna putih ya. Yang digunakan hanya warna hitam dan warna putih. Tetap tidak usah disambungkan lagi ke kabel bodi ya, jangan disambungkan lagi ke kabel bodi, tapi ditambahkan kabel baru ya, tambahkan kabel baru yang nantinya langsung dijadikan input spool yang nantinya akan dijadikan sebagai input untuk soket Kiprok ya di pin nomor 4 dan 5 ya, gitu teman-teman. Nah, itu keunggulannya untuk di motor Yamaha ya, untuk beberapa motor Yamaha. Lalu ada juga yang bertanya kemarin tuh, Bang, untuk motor Jupiter Z atau motor NVL atau contohnya Mio J. Nah, itu lebih enak lagi karena kedua keluaran kabel dari spoolnya itu sudah 2 ya, ada 2 dan keduanya sama-sama warna putih. Nah, sebenarnya itu udah full wave ready ya, ready to full wave. Udah siap untuk full wave, hanya saja masih menggunakan Kiprok half wave. Nah, merubahnya juga sama teman-teman ya. Kedua kabel itu yang warna putih-putih nggak usah disambungkan lagi ke kabel bodi ya, tidak usah lagi disambungkan ke kabel bodi, tapi sama juga ya, ditambahkan kabel baru
yang nantinya akan dijadikan input kiprok di pin nomor 4 dan 5. Seperti itu. Mana ya? Nah, sekarang masalah lampu ya. Masalah lampu. Kan tadi saya sarankan kabel dari spool yang warna kuning dan putih itu tidak disambungkan lagi ke kabel bodi, sehingga kabel penerangan yang warna kuning ya, yang tadinya terhubung ke sini, yang tadinya di sini, ini kan nggak mendapatkan arus ya, tidak mendapatkan arus dari spool, sehingga ini kosong, artinya tidak ada arus yang mengalir ke sini ya, karena dari spool tidak masuk ke kabel bodi. Nah, ini ya, kabel kuning yang untuk penerangan itu nantinya disambungkan ke kabel kontak ya, ke kabel kontak. Mana kabel kontak ya, tadi udah saya jelasin ya. Jadi intinya kabel penerangan atau kabel warna kuning itu dihubungkan langsung ke kabel kontak ya, untuk mendapatkan arus DC ya, arus yang mengalir langsung dari aki. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Mohon maaf saya tidak ada melakukan penggambaran bagan ya, saya tidak membuat bagannya, tidak saya gambarkan bagannya. Tapi semoga ya teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal ya tidak akan keliru lagi teman-teman ya. Tadi sudah saya jelasin warna kabelnya, posisinya, untuk motor apa harus dirubah spoolnya atau enggak ya. Pokoknya semua sudah saya jelaskan dalam video ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan full waving dan semoga sukses. Oke, sampai jumpa.